Keterlaluan jika kamu ngakunya sebagai pelaku pasar modal Indonesia, tapi kagak kenal dengan yang namanya Lo Keng Hong. Om Lo Keng Hong ini adalah investor legendaris Indonesia yang selalu heboh untuk diikuti sepak terjangnya. Ya gimana, si Om satu ini mampu menunjukkan portfolionya dan memang benar-benar tercatat sebagai pemegang saham yang lebih besar di atas 5% dari beberapa perusahaan emiten yang listing di bursa. Semua ada buktinya dan kita bisa lihat keterbukaannya di halaman website Bursa Efek. Jadi, memang benar-benar ada portofolionya dan bukan kayak para tukang obat yang ngaku-ngaku traders atau investor sukses yang gimana ya, di Indonesia biasanya cuman gimmick marketing doang. Anyway, pada video kali ini tim saham pemula akan mengupas tuntas kinerja saham-saham yang dimiliki oleh Om Lo Keng Hong ini. Apa saja saham-saham yang dimiliki oleh Om Lo Keng Hong dan bagaimana potensinya? Terus gimana caranya kita juga bisa ikut-ikutan kecipratan cuan dari saham dari emiten-emiten yang dimiliki oleh Om Lo Keng Hong ini? Well, sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa kinerja di masa lalu tidaklah mencerminkan kinerja di masa depan. Semua konten di channel YouTube ini adalah bertujuan untuk edukasi saja, bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Jadilah traders ataupun investor yang tahu diri, tahu malu, dan tahu tanggung jawab atas keputusan investasi sendiri. Dalam kata lain, jangan suka nyari alasan ataupun nyalah-nyalahin orang lain kalau salah, oke? Oke, mari kita mulai langsung saja. Kita nyontek isi dompet portofolionya Om Lo Keng Hong ini. Ada sekitar 4 saham yang kita tahu ya, yang tercatat, yang kita bisa lihat di keterbukaan publik, di mana saham-saham milik Lo Keng Hong ini kepemilikannya di atas 5%, yaitu 1. BMTR, 2. Gajah Tunggal atau GJTL, 3. Cevin, 4. PTRO. Di video part 1 ini, kita hanya akan bahas saham BMTR dulu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dibahas semuanya akan kepanjangan. Sementara saham-saham yang lainnya akan dibahas di video di part kedua, part ketiga, dan seterusnya, oke? Jadi, sang investor kawakan Lo Keng Hong juga pernah ngomong bahwa dirinya juga ternyata berinvestasi di saham perbankan dan jasa keuangan non-bank. Hanya saja porsinya memang belum sampai di atas 5%, sehingga sampai saat ini belum bisa dilihat oleh investor publik. Dia mengatakan begini, saya mempunyai saham bank dan non-bank, cuman baru 4% katanya. Tapi doi ini belum membeberkan saham bank dan jasa keuangan non-bank yang dibelinya, itu saham apa? Kemudian dia melanjutkan bahwa jumlah saham saya cuma 4%, belum di atas 5%, sehingga belum terlihat oleh publik. Begitu katanya. Beberapa waktu lalu juga, beliau sempat ngomong bahwa menurutnya total jumlah saham yang dikoleksinya ada kurang lebih 10 jenis saham dalam portofolionya saat ini. Well, di video yang cukup lama beberapa saat yang lalu kita pernah posting, kita pernah sajikan bahwa saham perbankan yang dipegang oleh Lo Keng Hong adalah saham yang dibahas di video di sini nih, yang ini. Jadi saham apa itu? Silakan ditonton saja sendiri ya dari link tersebut. Well, kita nggak usah pusing apa saja 10 saham yang dimaksud oleh Om Lo Keng Hong. Apa saja isi portofolio 10 tersebut. Fokus kita kali ini adalah 4 atau 5 saham yang kepemilikannya di atas 5% yang tercatat dan bisa dilihat oleh publik. Untuk video kali ini kita mulai dengan BMTR. Saham BMTR adalah saham PT Global Mediacom Tbk. Pemegang saham perusahaan yang menjadi induk usaha dari PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Dan salah satu investor kawakannya adalah Lo Keng Hong. Lo Keng Hong tercatat menggenggam 6,55% saham dari BMTR. Sementara mayoritas saham ini pemiliknya adalah PT MNC Investasi Tbk, yaitu sebesar 45,75%. Sementara sisanya dimiliki oleh publik atau masyarakat sebesar 47,80%.
Jadi jika dirupiahkan, kira-kira duit Lo Keng Hong di saham BMTR tuh ada di kisaran sekitar 280 miliar rupiah. Dan dengan kenaikan BMTR baru-baru ini di atas harga 400 rupiah per saham, maka Om Lo Keng Hong udah jelas ngantongin duit cuan sebesar 100%. Karena modalnya di harga 200 perak. Yaitu cuannya sebesar 280 M juga. Bayangin teman-teman, ayo, pernah kebayang nggak punya duit 280 M? Pernah kebayang nggak punya duit segitu? Oke, di sini kita nggak perlu membedah secara fundamental, secara rumit. Kita akan shortcut saja. Saham-saham pilihan Om Lo pasti sudah difilter secara ketat, secara fundamental analisis. Jadi kita nggak perlu repot-repot bahas ini itunya secara rumit. Kita akan bahas secara umumnya saja untuk incar peluang untuk nebeng di dalamnya, oke? Jadi alasan Lo Keng Hong memburu saham BMTR itu seperti apa? Jadi beliau mengatakan begini, BMTR adalah perusahaan yang bagus. Di tengah pandemi aja masih bisa membukukan laba sebesar 551 miliar rupiah. Begitu kata Om Lo Keng Hong kepada CNBC Indonesia. Itu dikatakan pada saat tahun 2020, 2 tahun yang lalu. Beliau melanjutkan bahwa valuasi BMTR juga masih murah, begitu katanya. Saat itu Lo Keng Hong menjelaskan, nilai buku per saham BMTR ada di Rp744 per saham. Sementara price earning ratio atau PER BMTR sebanyak 4 kali. Saya mempelajari laporan keuangan BMTR sebelum membeli, begitu katanya. Sembari saat itu memberikan soft copy laporan keuangan BMTR per bulan Juni 2020. Setelah kita ngerti tentang ini itunya, alias jeroan fundamentalnya, terbukti pada saat sekarang 2022 BMTR terbang di atas harga Rp400 dengan corporate actionnya untuk segera merger dengan MNCN. Nah, kalau Om Lo Keng Hong ngitung harga buku di tahun 2020 sebesar Rp744 per lembar saham, berarti kalau sekarang harganya baru 400-an, masih ada upside hampir 100% lagi. Ya, hampir lah. Kalau misalnya di angka 800 berarti upside-nya 100%. Berarti kita hampir 100% lagi punya potensi untuk upside ke atasnya. So, kita tinggal incer aja di level yang kita mau. Kita bisa melakukan dua pendekatan. Bisa dengan cara teknikal, bisa juga dengan secara investasi secara langsung. Secara teknikal tentunya kita harus cek dulu chartnya. Idealnya untuk beli di mana, buy di mana, ataupun antri menunggu sesuai dengan analisa teknikal masing-masing. Ya, banyak strategi dari para analis teknikal. Jangan lupa untuk mengatur money management yang ideal. Jangan lupa juga untuk tidak ngutang, alias nggak boleh pakai duit panas loh. Ingat, ini adalah investing. Jurus kunci rahasia, suatu kunci yang paling utama dari Om Lo Keng Hong adalah kesabaran. Time frame-nya adalah jangka panjang. Jadi jangan pernah ngutang atau menggunakan duit panas. Sementara secara investing, kita tinggal alokasiin aja dana untuk langsung buy secara bertahap. Nggak peduli harga berapa, langsung buy aja. Secara bertahap tentunya, nggak langsung bombardir ya. Misalnya, setiap bulan kita alokasiin sekian juta di awal bulan, atau di tengah bulan, ataupun di akhir bulan setelah gajian. Nggak peduli harga berapapun itu, yang jelas begitu gajian, begitu ada pemasukan, kita alokasiin sekian untuk langsung buy saham tersebut di akhir bulan ataupun di tanggal ataupun di waktu yang ditentukan. Kira-kira begitu. Jadi kita nggak usah peduli dengan harganya. By the way, nilai buku per saham atau book value per share atau BVPS adalah jumlah rupiah yang menjadi milik tiap-tiap saham dalam modal perusahaan. Book value per share atau pendapatan per saham atau earning per share atau EPS digunakan sebagai salah satu alat pengukuran terhadap kemampuan perusahaan. Sementara PER adalah rasio harga saham perusahaan terhadap pendapatan per perusahaan punya saham. PER dihasilkan dari harga saham dibagi laba per saham. Jadi, semakin tinggi nilai PER, berarti harga saham perusahaan tersebut semakin mahal dan sebaliknya. Jadi, semakin murah, semakin rendah PER suatu saham, maka semakin murah saham tersebut.
Data-data PBV dan PER ini bisa dengan mudah didapatkan dari aplikasi Poems masing-masing, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pemula ataupun yang pengen buka account saham atau pengen memulai investasi saham, bisa cek di deskripsi, bisa chat dengan admin kita, ada linknya di deskripsi di bawah video ini. Kita juga pernah bahas bahwa cara memilih saham-saham yang dimaksud secara PER ataupun PBV di video-video sebelumnya. Silahkan cek di link yang di atas ini ya. Maka jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya di YouTube teman-teman biar selalu update. Oke, demikian dulu pembahasan untuk part 1-nya. Sampai ketemu di pembahasan saham-saham pilihan Lo Keng Hong di part 2-nya nanti.